Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Baihaqi Oktarifaldi. Saya mahasiswa STMIK Amik Riau angkatan 2017. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 pada mata pelajaran Project One. Baik, saya akan mulai. Judul skripsi saya yaitu Sistem Informasi Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service (LBS). Langsung saja ke abstraknya. Abstrak. Pariwisata merupakan suatu kegiatan pergi ke suatu tempat yang sifatnya tidak menetap, dengan tujuan untuk bisnis, liburan, atau urusan pribadinya. Para wisatawan yang hendak berlibur ke suatu tempat yang baru pertama kali dikunjungi cenderung sulit untuk menemukan informasi di mana tempat wisata terbaik di kota yang dikunjunginya. Dengan adanya sistem informasi mengenai tempat wisata berbasis Android ini, diharapkan para wisatawan bisa mendapatkan tempat wisata terkhususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Aplikasi ini menggunakan metode Location Based Service (LBS) sehingga bisa membantu menentukan di mana lokasi tempat wisata terbaik dan memberikan informasi lengkap tentang tempat wisata tersebut. Selanjutnya kita ke bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Menurut United Nations World Tourism Organization, pariwisata adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari 1 tahun, didorong oleh suatu tujuan utama, berbisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya, selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjunginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kepulauan Riau memperlihatkan 3 besar daerah yang menjadi penopang kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia hingga Mei 2019, di mana Bali menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah kunjungan sebanyak 2.305.802 jiwa atau sebesar 36,19%. Selanjutnya, Kepulauan Riau dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara sebanyak 1.131.976 jiwa atau dengan persentase sebesar 17%, dan Jakarta sebesar 14,86% atau kunjungan wisata mancanegara sebanyak 946.509 jiwa. Dalam data ini menunjukkan bahwa Kepulauan Riau adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk liburan, dengan salah satu daerah tujuan wisata yang mempunyai potensi pariwisata adalah Kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang, yang merupakan lokasi wisata cross-border yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Selanjutnya, namun, walau lokasi maupun mancanegara sangat membutuhkan informasi tentang lokasi pariwisata terbaik yang akan dikunjunginya, sebenarnya informasi objek wisata di Kepulauan Riau sudah tersedia dalam bentuk website, tetapi hal ini masih memiliki kendala bila dilihat dari sisi penggunaannya, karena seorang wisatawan bila pergi berwisata lebih sering menggunakan smartphone dibandingkan dengan PC atau laptop. Sementara website pariwisata mengandung konten gambar yang sangat banyak. Hal ini tentu akan terasa berat bila dibuka dengan menggunakan browser mobile. Pemanfaatan kemajuan teknologi smartphone merupakan salah satu solusi yang paling tepat pada permasalahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis mobile yang dapat memberikan informasi pariwisata kepada wisatawan. Diharapkan melalui penggunaan sistem ini, wisatawan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan lengkap. Sistem yang dikembangkan menggunakan sistem operasi Android pada smartphone, yang mana perkembangan Android sudah semakin canggih, sehingga banyak yang dapat menggunakan sistem ini pada smartphone Android.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan solusi untuk merancang dan membangun sistem informasi dengan judul yaitu Sistem Informasi Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service (LBS) untuk memudahkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara dalam mencari dan mengetahui lokasi pariwisata yang terbaik dan terdekat di Kepulauan Riau. 1.2 Perumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat diambil perumusan masalah yaitu bagaimana membangun sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang berbasis Android dengan menggunakan metode Location Based Service. 1.3 Batasan masalah. Untuk meminimalisir masalah yang akan dibahas, maka pada pembuatan aplikasi ini akan difokuskan terhadap beberapa hal berikut. A. Pengembangan aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan teknologi Android Studio. B. Aplikasi hanya dapat dioperasikan melalui smartphone Android. C. Penyimpanan data menggunakan database MySQL. D. Aplikasi yang dibangun hanya bisa menampilkan informasi lokasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. E. Aplikasi yang dibangun dapat mengurutkan list tempat pariwisata sesuai dengan banyak dikunjungi dan jarak terdekat hingga terjauh. F. Aplikasi yang dibangun dapat memesan tiket melalui aplikasi tiket online yang sudah tersedia pada menu detail pariwisata. 1.4 Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode Location Based Service pada sistem informasi berbasis Android untuk mendapatkan output berupa mencari lokasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. 1.5 Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah mempermudah penggunaan menemukan lokasi destinasi terdekat serta mendapatkan informasi yang terbaru dan sebagai referensi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pihak destinasi dalam pengembangan destinasi wisata di Provinsi Kepulauan Riau. 1.6 Sistematika penulisan. Dalam penulisan, penelitian ini terbagi menjadi 3 bab dengan beberapa subbab pokok pembahasan. Adapun secara singkat sistematis penulisannya diuraikan sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Bab 2. Landasan teori. Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam pembuatan sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service. Bab 3. Metode penelitian. Bab ini akan menguraikan secara rinci metode yang akan digunakan. Bab 2. Tinjauan umum dan landasan teori. 2.1 Tinjauan umum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Anca Wirawan, dan Handojo yang berjudul Aplikasi Makassar Turis pada Kota Makassar berbasis Android ini, dibuat sebuah aplikasi yang mengenalkan Kota Makassar. Pengenalan terdiri dari objek wisata, kuliner, hotel, dan oleh-oleh pada Kota Makassar, dan juga event, galeri foto Kota Makassar, berita terbaru, dan cerita sejarah Kota Makassar. Aplikasi ini menggunakan Google Maps API untuk menampilkan peta dan rute dari suatu tempat dan Global Position System atau GPS untuk mengetahui posisi dari user. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi ini berbasis Android sehingga mudah untuk diakses kapan saja selama mempunyai koneksi internet. Dari hasil pengujian, aplikasi ini sudah berjalan dengan baik pada mobile device Android dan memberikan informasi tentang Kota Makassar sesuai yang diharapkan. Berikut ini penjelasan-penjelasan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan terkait tentang aplikasi yang akan dirancang. Kita langsung ke 2.2 landasan teori. 2.2.1 Kepulauan Riau. Kepulauan Riau disingkat Kepri adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara,
Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat di timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah barat. Secara keseluruhan, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, 52 kecamatan, serta 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayah sebesar 8.201,72 km persegi, sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratan. 2.2.3 Location Based Service. Aplikasi mobile destinasi ini menggunakan metode LBS sebagai acuan pengenalan lokasi pengguna dan lokasi destinasi. Menurut Setian Suryo Saputro tahun 2013, LBS adalah layanan informasi yang mengutilasi kemampuan untuk menggunakan informasi lokasi dari perangkat dan dapat diakses dengan perangkat mobile melalui jaringan telekomunikasi bergerak. Selanjutnya, 2.2.4 Sistem Informasi Geografis. Aplikasi mobile destinasi ini memerlukan teknologi SIG untuk menampilkan tampilan koordinat. Aplikasi geografi pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. 2.2.5 Android. Sistem operasi Android terdiri dari beberapa unsur sederhana. Android merupakan sebuah kernel Linux dan sekumpulan pustaka C atau C++ dalam suatu framework yang menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi. 2.2.6 Global Posisi System. Aplikasi mobile destinasi ini membutuhkan GPS sebagai penentu koordinat dalam mencari lokasi pengguna untuk menampilkan. 2.2.7 MySQL. Aplikasi mobile destinasi ini menggunakan penyimpanan data secara web server. Jadi sangat membutuhkan MySQL. Selanjutnya itu untuk membuat aplikasi ini dibutuhkan aplikasi Android Studio untuk melancarkan, yang itu aplikasi destinasi ini menggunakan Android Studio sebagai perangkat pembangun. Android Studio adalah suatu perangkat pembangun aplikasi yang sudah terkenal saat ini. Android Studio sendiri baru saja dirilis oleh Google dan sudah menjadi IDE resmi untuk pembuatan aplikasi berbasis Android ini. Karena Android Studio ini adalah hasil pengembangan dari Eclipse, maka tentunya memiliki banyak fitur-fitur yang baru dibandingkan Eclipse. Berikut ini adalah tabel literatur review. Ada 10 buah, bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. 3.1 Lokasi penelitian. Terletak di Jalan Parit Mangkil, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tempat pembuatan aplikasi dan pengolahan data. 3.2 Langkah penelitian. Agar aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan, yaitu memberikan pelayanan yang mudah diakses dan mudah dipahami mengenai informasi lokasi wisata di Kepulauan Riau. 2. Tahap desain. Desain yang akan dirancang nantinya akan membuat para penggunanya mudah untuk memahami semua fitur yang ada pada aplikasi. Implementasi.
Rancangan program yang telah disiapkan kemudian diimplementasi dalam bahasa pemrograman. Pengujian pada tahap ini, aplikasi yang telah dikembangkan kemudian diberikan berbagai rangkaian pengujian kualitas perangkat lunak. 3.3. Analisa sistem. Analisa merupakan kegiatan penguraian terhadap suatu pokok masalah untuk memperoleh sebuah pemahaman dan arti sebenarnya dari suatu permasalahan. Untuk aplikasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau dengan metode Location Based Service, dengan lokasi penggunaan berada untuk mendapatkan lokasi dan rute menuju lokasi destinasi dengan cepat dan mudah. Hasil yang didapatkan membutuhkan koneksi Location Based Service di masing-masing mobil Android agar lokasi bisa terdeteksi. Tahap rancangan aplikasi pencarian lokasi destinasi ini dengan menggunakan database MySQL sebagai pengolahan data juga. 3.3.1 Analisa kebutuhan sistem. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem, dibutuhkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional nantinya akan berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem yang diciptakan. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem yang diusulkan antara lain 1. Admin, pengguna yang memiliki hak akses penuh dalam aplikasi. Dia bisa melakukan antara lain yang pertama login, menambah destinasi, informasi destinasi, bisa menghapus informasi, bisa memperbaharui informasi, dan pengaturan data user. Kedua, pengguna. Pengguna yang dapat melakukan operasional pada aplikasi ini sebagai berikut: mendapatkan informasi destinasi, setting notifikasi, dan lainnya. Bisa juga menampilkan kotak saran untuk aplikasi ini. Jika ada kekurangan, bisa diberikan saran. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional nantinya dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Adapun spesifikasi hardware dan software pada sistem yang diusulkan antara lain perangkat keras yang digunakan yaitu laptop, smartphone, hard disk, printer. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Windows 10 Pro, Android Studio, Google Maps, Microsoft SQL. 3.3.2 Analisa sistem baru. Pada penelitian ini, sistem membutuhkan banyak data informasi dari berbagai tempat pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang dimaksud berupa foto, tempat, alamat, beberapa banyak kunjungan untuk memberi peringkat dalam bentuk bintang dari jenjang bintang yang 1 sampai 5. Dan hambatan pada sistem ini adalah pada waktu pengumpulan semua data dan juga masa pembuatan aplikasinya. 3.3.3 Proses metode. Adapun penjelasan tahapan dalam menggunakan metode Location Based Service dibantu oleh teknologi GPS atau Global Position System. Tahapnya yaitu langkah awal metode Location Based Service dalam pencarian lokasi yaitu mengaktifkan fungsi pencarian, di mana posisi pengguna yang ada di ponsel diperoleh oleh GPS. Setelah itu, perangkat ponsel akan mengirim informasi yang berisi tujuan untuk mencari dan mengirimkan posisi melalui jaringan komunikasi ke gateway. Kemudian, servis menganalisis pesan dan memutuskan informasi tambahan pencarian dan posisi pengguna, dan selanjutnya servis akan menemukan bahwa informasi mengenai jalan, jarak, dan memeriksa apakah tujuan tersebut dapat dicapai dan akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk peta. Berikut ini ada rumus untuk menghitung jarak tempuh pada metode Location Based Service secara manual dengan mengetahui longitude dan latitude pada maps. Berikut rumus Haversine-nya. Ya, bisa dilihat ada X, Y, D,
dengan keterangan X itu sebagai longitude atau lintang, Y sebagai latitude atau bujur, D itu jarak, R merupakan radius bumi. Radius bumi 6.371 km. 1 derajat sama dengan 0,0174532925 radian. Selanjutnya 3.4 perancangan sistem. Pada tahap ini akan dijabarkan mengenai perancangan terhadap sistem yang akan dibangun. Adapun perancangan sistem yang akan dibuat akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada use case diagram. Berikut ini merupakan tampilan use case diagramnya. Bisa dilihat use case diagram sistem informasi di pariwisata Kepulauan Riau. Si admin bisa login, bisa melihat tempat destinasi pariwisata, menginput data, update, delete, logout. Si user memiliki batasan. Ia hanya bisa melihat destinasi, yang mana di dalamnya nanti destinasi itu terdapat banyak fitur lagi. Oke, kita langsung ke activity diagram. Bisa dilihat di activity diagram admin, begini langkah aktivitasnya. Admin pertama, login. Sistem menampilkan menu utama. Kemudian, admin memilih view turis destinasi. Sistem menampilkan menu view turis destinasi. Kemudian admin memilih menu input data, maka sistem menampilkan hasil input data. Kemudian, si admin memilih menu update, maka sistem akan menampilkan hasil update, dan admin memilih menu delete, maka sistem akan menampilkan hasil yang telah dihapus atau di-delete. Kemudian admin bisa logout, dan sistem akan menampilkan tampilan logoutnya. Selanjutnya, activity diagram user. User pertama memilih menu view turis destinasi, maka sistem akan menampilkan menu view turis destinasi. Kemudian, user memilih destinasi yang diinginkan, maka sistem akan menampilkan informasi tentang destinasi yang telah ia pilih tadi. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan kelas yang ada pada sistem yang dibangun. Berikut ini merupakan kelas diagram sistem yang terlibat pada gambar. Di sini ada admin, ada pengguna, ada fasilitas, objek wisata, hasil, dan peta. Di sini masing-masing ada primary key-nya yang terletak pada yang pertama di bawah kotak yang kayak gini. Ada ID admin, kalau untuk fasilitas ada ID fasilitas, berikut semuanya. Dan semua ini terhubung kepada hasil. Di sini semua ID terletak di hasil. Selanjutnya adalah sequence diagrams. Sequence diagram menggambarkan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Berikut adalah sequence diagram yang ada pada sistem yang dibangun. Bisa dilihat, pengguna pertama memuat ke halaman menu. Kemudian ia mengklik informasi destinasi pariwisata. Maka ia akan meminta informasi destinasi pariwisata ke database. Kemudian database akan memberikan informasi destinasi pariwisata, dan halaman informasi destinasi itu akan menampilkannya. Kemudian si pengguna bisa kembali menekan tombol kembali, dan ia selanjutnya bisa mengklik menu pengaturan dan kotak saran. Kemudian semua aktivitas itu disimpan ke database. Berikut ini adalah perancangan data yang setiap tabel yang tadi ada tabel admin, tabel pengguna, tabel peta, tabel fasilitas, dan tabel objek wisata, dan yang terakhir ada tabel hasil. Berikut ini tabel hasil, semua ID-nya ada di file ini. Yang ini selanjutnya perancangan antarmuka, perancangan output. Berikut ini
perancangan output yang telah saya buat. Bisa dilihat seperti ini. Ini pada menu utama, tampilan menu utamanya kayak gini. Yang ini tampilan menu destinasi pariwisata kayak gini. Oke. Nanti di sini ada foto-foto tempat-tempat lokasinya. Selanjutnya ada tampilan menu destinasi yang telah dipilih. Jika tadi seperti ini, kita klik misalnya yang ini, maka dia akan muncul tentang destinasi yang telah kita pilih tadi. Di sini ada tombol rute untuk melihat rutenya. Jika sesuai, maka kita langsung mulai. Mulai itu maksudnya kita ada diberikan lokasi terdekat, langsung cepat bisa sampai. Klik mulai. Selanjutnya itu perancangan input. Yang pertama ini tampilan menu utama ke menu login. Ini hanya admin yang bisa melakukannya. Kemudian ada ini menu loginnya, masukkan ID dan password. Setelah login, si admin akan menemukan tampilan seperti ini. Maka ia bisa menambah data di sini, memperbarui setting data, dan menghapus data. Baik, selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1, implementasi sistem. 1. Tampilan menu utama. Setelah tampilannya diberikan gambar, beginilah hasilnya. Pada background itu, saya menggunakan logo Kepulauan Riau, dan di sini terdapat foto-foto destinasi yang ada di Kepri tentunya, dan beberapa detik itu foto ini akan berganti. Ini ada contoh beberapa fotonya gini kan. Di menu ini terdapat 3 tombol. Yang pertama, tombol destinasi pariwisata, yang kedua, tombol setting, dan ketiga itu tombol kontak dan saran. Selanjutnya kita ke tampilan menu destinasi pariwisata. Setelah kita mengklik tombol destinasi pariwisata, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Misalnya kita berdiri di suatu tempat, di posisi itu, maka destinasi yang paling tinggi, paling awal itu merupakan contoh destinasi yang paling dekat dengan posisi kita sekarang. Maka dia semakin tinggi posisinya, berarti itu semakin dekat dengan posisi kita sekarang. Tapi ada juga destinasi lainnya yang bisa kita kunjungi. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu tampilan keterangan destinasi yang kita pilih. Contohnya kita tadi telah memilih Pantai Nongsa, ini kan Pantai Nongsa. Maka di sini akan nampil foto-foto Pantai Nongsanya. Ada beberapa foto juga. Di sini ada dijelaskan bahwa dari posisi kita untuk menuju ke Pantai Nongsa itu sejauh 5 km. Terdapat juga alamat lengkap di mana Pantai Nongsa itu berada. Ini maksud bintang ini, banyak pengunjung yang mengunjungi itu suka. Jenjang bintangnya itu paling tinggi sampai 5. Di sini ada 4. Berarti termasuk yang banyak dikunjungi juga. Dan di sini terdapat keterangan jam operasionalnya itu 24 jam di sini. Untuk harga tiketnya itu 10.000. Di sini terdapat juga tombol rute dan tombol mulai. Tombol rute itu untuk melihat rute untuk menuju ke Pantai Nongsa ini dari posisi kita, dan mulai ini untuk menjalankan GPS-nya. Oke, selanjutnya 4.2 hasil pengujian. 4.2.1 pengujian black box. Implementasi program sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service atau LBS menggunakan pengujian black box.
Pengujian black box ini merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Berikut merupakan pengujian dengan black box. Oke, yang pertama itu tahapan menjalankan aplikasinya, yaitu membuka aplikasi destinasi pariwisata Kepulauan Riau. Tahap aplikasi memproses pada saat pengguna membuka aplikasi, maka aplikasi langsung menampilkan menu utama. Itu di sini keterangannya itu berhasil, dan keterangan yang ini berhasil karena aplikasi menampilkan tampilan utama. Yang kedua, di tahap menjalankan aplikasinya, menjalankan aplikasi dengan memilih menu destinasi pariwisata. Tahapan aplikasi setelah pengguna memilih menu destinasi pariwisata, maka aplikasi langsung menampilkan beberapa pilihan destinasi pariwisatanya. Ya, berhasil. Keterangannya berhasil karena aplikasi menampilkan menu destinasi pariwisata. Yang ketiga, tahapan menjalankan aplikasinya, menjalankan aplikasi dengan memilih salah satu destinasi pariwisata yang ada. Tahap aplikasi memprosesnya itu, setelah pengguna memilih destinasi, maka aplikasi akan langsung menampilkan foto dan informasi tentang destinasi tersebut. Keterangannya itu berhasil, karena aplikasi menampilkan foto dan informasi destinasi yang dipilih. 4.2.1 Kesimpulan pengujian. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Metode Location Based Service (LBS) bisa diaplikasikan ke sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android. 2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, semuanya berjalan dengan baik, karena aplikasi mampu menampilkan destinasi terdekat dan beberapa destinasi tersedia lainnya, serta setelah memilih destinasi, aplikasi mampu menampilkan foto-foto destinasi dan informasi tentang destinasi dan tersedia tombol untuk melihat rute dan memulai rute perjalanan. 3. Berdasarkan pengujian aplikasi ini, penulis sangat menyadari bahwa aplikasi ini jauh dari kata sempurna. Maka penulis berharap dapat mengembangkan aplikasi ini agar fitur-fitur di dalamnya lebih lengkap dan bermanfaat. Oke, kemudian bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service (LBS) sebagai berikut. Berdasarkan tahap pengujian, aplikasi ini mampu menampilkan semua menu yang ada dengan lancar. Semua destinasi terdekat dengan pengguna berada di posisi paling atas, diikuti dengan destinasi lainnya di bagian bawahnya. Dan setiap destinasi yang dipilih berhasil menampilkan semua foto-foto dan informasi destinasi. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau berbasis Android menggunakan metode Location Based Service (LBS), ini dapat membantu para wisatawan untuk menemukan destinasi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau beserta informasinya juga. B. Saran. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah 1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan terkait dengan membuat sebuah sistem yang mencari suatu lokasi. 2. Bagi pengguna aplikasi, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam menemukan destinasi terdekat dengan posisi Anda dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau beserta informasi dan rutenya. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan persetujuan dan kontribusi agar terciptanya suatu perkembangan untuk aplikasi, agar lebih memiliki fungsi yang sangat bermanfaat untuk
perkembangan pariwisata di Kepulauan Riau. Baik, inilah daftar pustaka yang saya ambil referensinya dari berbagai sumber. Semua ada di sini untuk melancarkan saya membuat skripsi ini. Berikut ini beberapa daftar pustakanya. Oke, baik. Hanya itulah yang bisa saya Oke, selanjutnya itu daftar pustaka. Di sini daftar pustaka adalah referensi di mana saya mengambil referensi dari berbagai sumber. Saya tampilkan di sini beberapa daftar pustaka yang saya dapat. Oke, baik, itulah hasil skripsi yang saya buat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Imam Baihaqi Oktarifaldi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.